Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sahabat, para siswa, siswi, mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada. Pada kesempatan saat ini kita akan membahas tentang persamaan linier, yang mana apa yang saya bahas ini merupakan salah satu bahan kajian yang ada pada mata kuliah matematika dasar untuk di prodi yang saya ajarkan. Baiklah, untuk kesempatan saat ini persamaan linier yang akan saya bahas berkaitan dengan bagaimana bentuk persamaan linier, kemudian bagaimana persamaan linier, penyelesaiannya, kemudian himpunan penyelesaian persamaan linier dan grafik persamaan linier. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama, yaitu tentang persamaan linier bentuknya seperti apa. Jadi persamaan kita bisa mengartikan yaitu sebagai suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis. Oleh karena itu maka diberi simbol ada tanda sama dengan di sini ya. Nah, persamaan linier itu adalah kalimat terbuka yang memuat variabel yang berpangkat 1. Mengapa disebut kalimat terbuka? Karena memang kebenarannya masih bergantung pada apa yang akan kita isikan kepada variabel-variabel di situ. Ya, nah salah satu contoh untuk bentuk persamaan linier untuk satu variabel di sini saya menggunakan variabel x, yaitu ax plus b sama dengan cx plus d. Ini salah satu contoh persamaan linier ya. Kemudian ada juga persamaan linier untuk dua variabel. Jadi dicirikan dengan ada tanda sama dengan, kemudian ada dua variabel. Di sini saya menggunakan misalkan variabel y dan variabel x. Kemudian untuk M dan K ini adalah bilangan konstanta. Sama dengan ini juga tadi ya, bilangan A, B, C, dan D ini juga merupakan bilangan-bilangan konstanta. Konstanta itu bisa berupa bilangan bulat, bisa berupa bilangan real, bisa berupa bilangan negatif, ataupun bisa berupa bilangan bulat positif, yang seperti halnya sudah kita pelajari pada materi sebelumnya tentang bilangan-bilangan. Oke, kita lanjut kepada menyelesaikan persamaan. Kita fokuskan pada menyelesaikan persamaan linier. Namun sebelum kita menyelesaikan persamaan itu, kita kenali dulu operasi-operasi dalam penyelesaian persamaan itu sebenarnya apa saja. Nah, yang pertama di sini berdasarkan buku yang saya jadikan acuan, jadi ada operasi menambahkan bilangan yang sama pada kedua belah pihak persamaan. Nah, jadi bila di ruas kiri ditambahkan dengan suatu bilangan, maka di ruas kanan juga harus ditambahkan dengan suatu bilangan, begitu ya, sehingga tandanya tetap sama dengan. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengalihkan kedua pihak suatu persamaan dengan suatu bilangan positif. Jadi maksudnya apa? Bila kita mengalihkan ruas yang sebelah kiri ini tadi ya. Nah, misalkan di sini kita mengalihkan dengan suatu bilangan di ruas kiri, maka kita juga harus mengalihkan yang ruas kanan dengan suatu bilangan yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Kita masuk kepada contoh yang pertama. Di sini saya punya selesaikan persamaan linier satu variabel sebagai berikut. Jadi ada 2x min 7 sama dengan 2 kali 2x min 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan menggunakan operasi-operasi yang tadi saya kenalkan. Nah, jadi di sini yang pertama kita tuliskan kembali soal ya, persamaan yang diketahui tadi. Nah, dengan melihat situasi seperti ini, teman-teman, saya sarankan untuk menyelesaikan terlebih dahulu perkalian yang di ruas kanan ini ya, yaitu kita kalikan bilangan 2 ini dengan setiap suku-suku yang terletak di dalam
tanda kurung ini. Jadi yang pertama kita kalikan 2 dikalikan dengan 2x, hasilnya adalah 4x. 2 dikalikan dengan 1, hasilnya adalah 2. Nah, di sini operasi pengurangan tetap ya, menjadi tetap. Kemudian, nah, jika demikian maka, saya menggunakan tanda panah di sini ya sebagai salah satu bentuk jika maka jika yang di atas maka dihasilkan persamaan yang kedua pada baris yang kedua, yaitu 2x min 7 sama dengan 4x min 2. Nah, kemudian jika demikian maka kita akan mendapatkan begini. Apa dulu teman-teman boleh menyederhanakan bilangan 7 di ruas kiri ini ataukah bilangan 2 di ruas kanan. Nah, untuk saya memilih saya ingin menyederhanakan bilangan 7 di ruas kiri ini. Bagaimana caranya membuat bilangan 7 ini bernilai 0? Nah, maka saya tambahkan dengan di sini tandanya kan sebenarnya ini negatif ya. Jadi bila kita ubah 2x min 7 bisa kita tulis dengan 2x ditambah dengan negatif 7. Nah, maka untuk menjadikan negatif 7 ini 0, kita tambahkan dengan 7. Bila kita menambahkan di ruas kiri dengan bilangan 7, maka di ruas kanan juga harus kita tambahkan dengan bilangan 7. Mengapa demikian? Agar tanda sama dengan di sini ini kekal, jadi tetap ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan 2x ditambah dengan negatif 7 ditambah dengan 7, atau 2x min 7 plus 7, hasilnya adalah 2x. Karena ini sendiri hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang di ruas kanan kita mendapatkan 4x min 2 plus 7, yaitu hasilnya adalah 4x plus 5. Nah, jadi bila kita sering istilahnya begini ya, kita sering menggunakan kita sederhanakan min 7. Sebenarnya min 7 ini kan sebuah operasi ya. Jadi 2x ditambah dengan negatif 7. Nah, negatif 7 di sini kita pindahkan ke ruas kanan, maka tandanya dirubah. Nah, jadi itu sebenarnya adalah salah satu cara untuk memahami secara sederhana begitu ya, untuk memudahkan kita memahami begitu. Namun pada hakikatnya adalah tidak seperti itu. Pindah ruas harus ganti tanda, siapa yang nyuruh juga gitu ya. Jadi lebih tepatnya secara konsep, agar kita ingin menyederhanakan di ruas kiri sehingga menjadi hanya 2x saja, maka ruas kiri ini min 7 plus 7. Nah, jadi ditambahkan dengan 7, maka di ruas kanan juga ditambah dengan 7 sehingga hasilnya plus 7. Nah, inilah yang menyebabkan seolah-olah min 7 ini atau negatif 7 ya. Yang tepat itu negatif 7 itu jika dipindah ke kanan maka dia berubah tanda. Sebenarnya itu hanya sebuah jembatan saja untuk memudahkan mungkin teman-teman kita di level sekolah tingkat dasar ataupun sekolah tingkat menengah untuk memudahkan dalam perhitungan. Nah, namun pada dasarnya saya tekankan lagi, sebenarnya itu adalah prinsip dari penjumlahan pada kedua ruas ya. Kedua ruas ditambahkan dengan bilangan yang sama. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di ruas kiri kita akan mendapatkan 2x, kemudian yang di ruas kanan kita mendapatkan 4x plus 5. Nah, begini, selanjutnya ini saya memilih cara, jadi saya ingin variabel x itu ada di sebelah kiri gitu. Namun tidak harus seperti ini ya, ini hanya salah satu cara saja, sehingga kebiasaan lama biasanya kita akan
memindahkan 4x ini ke ruas kiri. Berarti 4x bila dipindah ke ruas kiri maka akan berubah tanda menjadi negatif 4x. Nah, tapi saya tidak akan menggunakan alasan seperti itu. Nah, yang saya gunakan adalah kedua ruas ini saya tambah dengan negatif 4x, sehingga yang ruas kiri didapatkan negatif 4x plus 2x sama dengan negatif 4x plus 4x plus 5. Nah, sehingga ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, jika demikian maka kita akan mendapatkan negatif 4x ditambah 2x sama dengan negatif 2x. Sama dengan yang ruas kanan, negatif 4x ditambah 4x menghasilkan 0, 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. Maka didapatkan negatif 2x sama dengan 5. Jika demikian maka x-nya sama dengan negatif 5/2. Nah, ini 5/2 dapat dari mana? Jika kita kembalikan pada operasi-operasi yang tadi sudah saya kenalkan di awal, kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif setengah. Jadi yang ruas kiri ini saya kalikan dengan negatif setengah, yang ruas kanan juga saya kalikan dengan negatif setengah. Maka kita akan mendapatkan x sama dengan negatif 5/2. Nah, itu adalah beberapa penjelasan ya tentang bagaimana menyelesaikan persamaan linear, yang mana kita mencoba untuk konsisten dengan menggunakan operasi-operasi penambahan bilangan yang sama pada kedua ruas ataukah mengalihkan bilangan yang sama pada kedua ruas, sehingga kita sedikit mengurangi begitu ya penggunaan istilah-istilah bila bilangan berpindah ruas itu akan berganti tanda, karena menurut saya itu penjelasan untuk alasan-alasan rasionalnya atau alasan-alasan mendasar secara matematika kurang kuat begitu ya. Oke, ini salah satu alternatif dalam menyelesaikan persamaan linear. Oke, kita lanjutkan. Maka kita akan mendapatkan x yaitu sama dengan bilangan negatif 5/2. Maka himpunan penyelesaian, maaf ini salah ya, himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah ya himpunan yang terdiri atas x, yang mana x adalah sama dengan negatif 5/2. Jadi hasilnya adalah x sama dengan negatif 5/2. Nah, kemudian berikutnya adalah saya ingin masuk kepada persamaan linear dua variabel. Namun pada kesempatan saat ini, pada pertemuan ini ya, saya hanya membahas tentang bagaimana cara membuat garis atau diagram garis persamaan linear dua variabel. Nah, di sini sudah saya berikan contoh gambarnya seperti ini. Oke ya. Baik. Tadi pada slide sebelumnya di awal saya sudah memberikan contoh bentuk umum persamaan linear dua variabel. Di sini saya memiliki dua contoh persamaan linear dua variabel ya. Yang pertama adalah y sama dengan 2x plus 1, dan yang kedua adalah y min 4 sama dengan 3x plus 2. Oke, mari kita pikirkan bagaimana caranya menggambarkan grafik persamaan linear dua variabel itu ya. Oke, untuk yang pertama, menggambar grafik persamaan linear dua variabel y sama dengan 2x plus 1, kita bisa mencari terlebih dahulu titik-titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Bagaimana cara mencari titik potong terhadap sumbu x? Nah, agar suatu garis memotong sumbu x, maka
nilai Y harus sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan titik di sini. Y-nya kita substitusikan kepada persamaan Y sama dengan 2X plus 1, maka akan didapatkan X-nya sama dengan negatif setengah. Maka kita akan mendapatkan titik X, Y, yaitu X-nya negatif setengah dan Y-nya 0. Nah, ini satu titik kita sudah mendapatkan. Kemudian kita membutuhkan satu titik lagi agar kita bisa membuat sebuah garis lurus ya. Maka kita cari titik potong terhadap sumbu Y. Jadi garis ini kita cari titik potong terhadap sumbu Y-nya. Agar garis ini memotong terhadap sumbu Y, maka X-nya harus bernilai sama dengan 0. Sehingga didapatkan, kita substitusikan X-nya sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan 2X plus 1, maka Anda akan mendapatkan yaitu Y sama dengan 1. Sehingga kita bisa membentuk sebuah titik atau mendapatkan sebuah titik 0,1. Nah, setelah kita mendapatkan dua titik ini yang merupakan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y, maka dari titik-titik potong tersebut kita dapat menarik sebuah garis lurus dan gambarnya adalah seperti ini kurang lebih teman-teman. Nah, ini saya mencoba biar bagus begitu ya, saya coba gambarnya dengan menggunakan GeoGebra, aplikasi GeoGebra. Namun bila teman-teman ingin menggambarkan secara manual bisa ya, dengan syarat harus memperhatikan ini apa namanya, kita buat sumbu X terlebih dahulu, kemudian kita tuliskan di sini ya titik-titiknya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, dimana antara titik 0 dan 1 dan 2 pada sumbu X ini jaraknya harus sama. Atau paling mudah biasanya kita menggunakan buku kertas kotak-kotak itu ya, atau kertas milimeter. Nah, atau bila Anda menggambarkan pada sebuah kertas kosong, maka Anda harus pastikan membuat sumbu X dan sumbu Y lengkap, ada titik pusatnya, ada titik-titik di sumbu X positif, titik-titik di sumbu X negatif, titik-titik di sumbu Y, dan titik-titik di sumbu Y negatif. Nah, kemudian Anda gambarkan titik tadi yang kita dapatkan. Yang pertama adalah titik potong terhadap sumbu X, yaitu negatif setengah, 0. Nah, di sini titiknya. Kemudian titik potong terhadap sumbu X tadi kita mendapatkan yaitu 0,1. Nah, di sini maka dari dua titik ini bisa kita buat garis lurus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke ya, semoga untuk persamaan linear dua variabel Y sama dengan 2X plus 1 ini teman-teman paham. Nah, selanjutnya kita akan sedikit naik lagi ya, kita kreasi gambar persamaan linear persamaan linear dua variabel yaitu Y-4 sama dengan 2X plus 2. Jadi ya, di sini kita akan sedikit melakukan sebuah modifikasi. Langkah yang pertama, mengubah ke dalam bentuk umum. Mengapa ini dilakukan? Ya, ini semata-mata untuk memudahkan kita dalam mencari titik-titik potong ya. Nah, di sini Y-4 sama dengan 3X plus 2. Maka didapatkan Y, saya tambahkan kedua ruas dengan bilangan 4 untuk menyederhanakan ruas kiri ya, yaitu Y-4 plus 4 sama dengan 3X plus 2 plus 4. Maka ruas kiri didapatkan Y sama dengan 3X plus 6. Nah, kemudian langkah kedua, analog dengan problem yang pertama tadi, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Masih ingat caranya? Ya, harus ingat ya. Anda bisa flashback lagi video ini ke belakang gitu ya, mundur. Anda geser mundur ke belakang video ini. Atau bagaimana titik potong terhadap sumbu X? Syaratnya adalah
Y-nya harus sama dengan 0. Maka Y sama dengan 0 kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 3x plus 6, maka didapatkan 0 sama dengan 3x plus 6. X sama dengan negatif 2. Di sini sengaja tidak saya tulis ya teman-teman, biar Anda bisa mencoba sendiri ya. Nah, Anda ambil ballpoint, Anda ambil kertas, Anda coba, Anda coret-coret, Anda hitung ya. Nah, kemudian bagaimana dengan titik potong terhadap sumbu Y? Maka syaratnya adalah X-nya harus sama dengan 0, sehingga teman-teman substitusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan Y sama dengan 3x plus 6, maka didapatkan Y sama dengan 3 kali 0 plus 6, maka Y-nya sama dengan 6, sehingga kita bisa mendapatkan dua titik, yaitu negatif 2,0 dan 0,6. Nah, langkah yang terakhir adalah Anda tinggal menghubungkan kedua titik tersebut dengan sebuah garis, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, menggambarkan grafik persamaan linear variabel Y-4 sama dengan 3x plus 2, kurang lebih seperti ini ya. Jadi pada sumbu X kita punya titik negatif 2,0, pada sumbu Y kita punya titik 0,6, maka dari dua titik ini bisa kita tarik sebuah garis lurus. Oke, bagaimana teman-teman, mudah ya? Oke ya, ini salah satu referensi yang saya gunakan. Jadi teman-teman bila ingin mempelajari lebih dalam boleh mengakses buku itu ya, atau mungkin ada buku-buku yang lain. Baiklah teman-teman semuanya, tetap semangat belajar. Semoga dari sedikit hal yang saya bagikan ini bermanfaat besar bagi Anda semua. Belajar dari manapun, belajar kapanpun, dan belajar dari siapapun, tetap semangat. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.